Ya, breaking news, muncul petisi agar PSSI perpanjang kontrak Sinteyong di Timnas Indonesia. Informasi bola selanjutnya, Hapner mengatakan usai Indonesia tampil di Piala Asia bukti semuanya salah. Dan yang terakhir, malunya media Malaysia saat tanya apakah Timnas Thailand lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, muncul petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Sinteyong di Timnas Indonesia. Petisi ini dimunculkan komunitas Indonesia Pride atau komunitas fanbase Timnas Indonesia di Instagram dan Twitter. Petisi ini muncul karena pecinta sepak bola tanah air di media sosial khawatir performa Timnas Indonesia yang sedang menuju ke arah positif justru menurun karena pergantian pelatih. Sekedar diketahui, Sinteyong baru saja meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Apa yang dicetak oleh Sinteyong dengan lolos ke fase gugur Piala Asia belum pernah dicapai pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Namun ketika pecinta sepak bola nasional meminta kontrak Sinteyong yang berakhir pada 30 Juni 2024 diperpanjang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak langsung mengiyakannya. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan kontrak Sinteyong diperpanjang jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Dan menurut Erick Thohir, hal ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan Sinteyong. Hanya saja, pecinta Timnas Indonesia di media sosial tidak puas dengan pernyataan Erick Thohir. Mereka tidak mau Sinteyong gagal mendapatkan perpanjangan kontrak hanya karena gagal di Piala Asia U23 2024. Sebab Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA sehingga tak dijamin pemain-pemain abroad seperti Justin Hapner, Marcelino Ferdinand sampai Ivar Jenner dapat ambil bagian di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 nanti. Petisi ini dibuatkan karena memang mayoritas pendukung Timnas Indonesia di media sosial ini kan mendukung perpanjangan kontrak Sinteyong ya, sesegera mungkin. Dan adanya rekam jejak terhadap kebiasaan PSSI untuk mengganti pelatih saat proses Timnas sedang sangat baik, seperti di era Luis Milla, itu adalah hal yang sangat mencemaskan kami sebagai supporter Timnas. Dan perihal perjanjian target antara Ketua Umum PSSI dan Sinteyong untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 tidak bisa dijadikan acuan nasib Sinteyong. Karena memang event ini tidak masuk dalam agenda FIFA, tidak ada jaminan klub akan melepas pemain abroad karena tidak ada keharusan. Nah, akankah proses Timnas Indonesia selama 4 tahun yang sudah baik ini akan dipertaruhkan hanya demi turnamen yang bukan agenda FIFA? Kata akun @football.indonesia. Ya, sejauh ini petisi sudah ditandatangani sampai 6.000 orang dan bakal terus bertambah. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Back Timnas Indonesia Justin Hapner mengatakan keberhasilan tim Merah Putih mencapai 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti banyak pihak yang salah menilai tentang tim Garuda. Timnas Indonesia yang datang ke Piala Asia dengan status sebagai salah satu tim peringkat terendah dan skot termuda justru berhasil mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia 2023. Ya, keberhasilan Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sudah memenuhi target yang dicanangkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sebelum kejuaraan ini berlangsung. Ya, meski harus terhenti di 16 besar Piala Asia 2023, namun Justin Hapner mengatakan bahwa pencapaian ini sudah membuktikan bahwa banyak yang salah menilai soal Indonesia. Ia membuktikan semuanya salah, kata Justin. Unggahan Justin Hapner ini pun mendapatkan banyak reaksi dari netizen Indonesia. Bagus Hapner, kamu sudah membuktikan kepada haters dengan penampilanmu. Hapner teruslah berkembang. Terima kasih Hapner. Ramos, pertandingan selanjutnya kualifikasi dunia, bungkam mereka semua, kata warganet. Ya, Justin Hapner selalu tampil di setiap pertandingan atau 4 laga yang dilakoni Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hapner tampil apik meski dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Dan informasi bola yang terakhir, jurnalis asal Malaysia yang bekerja di media bernama Harimau Malaya melempar pertanyaan kepada juru taktik Timnas Thailand, Masa Tadaishi. Ia bertanya kepada Masa Tada, apakah dirinya beranggapan jika Timnas Thailand sebagai tim terkuat Asia Tenggara di Piala Asia 2023? Bukannya mengiyakan pertanyaan itu, Masa Tadaishi memiliki jawaban yang diplomatis.
Juru taktik asal Jepang ini menyebut tidak elok membandingkan kiprah Thailand dan timnas Indonesia. Thailand dan Indonesia kan sama-sama lolos ke 16 besar Piala Asia. Tapi Indonesia kalah 0-4 dari Australia, sedangkan Thailand hanya kalah 1-2 dari Uzbekistan di 16 besar. Apakah Anda beranggapan Thailand tim terkuat ASEAN di Piala Asia 2023? Tanya jurnalis Malaysia kepada Masa Tadaishi. Kami tidak berpikir membandingkan Thailand dengan Indonesia bahwa kami nomor 1 di ASEAN. Kami mencoba melihat tim kami sendiri dan enggan membandingkan dengan tim lain. Jika kami bermain bagus atau buruk, kami tidak pernah membandingkannya dengan tim lain, kata Masa Tadaishi. Jawaban dari Masa Tadaishi akan menohok pertanyaan jurnalis Harimau Malaya yang mencari jawaban bahwa Thailand sebagai tim terkuat di ASEAN. Namun satu hal yang pasti, baik Thailand dan timnas Indonesia telah menunjukkan kelasnya di Piala Asia. Mereka merupakan 2 dari 4 tim Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Thailand lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah finish sebagai runner-up grup F dengan koleksi 5 angka, hasil menang 2-0 atas Kyrgyzstan serta main 0-0 kontra Oman dan Arab Saudi. Sementara timnas Indonesia lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik setelah finish di posisi 3 grup D. Timnas Indonesia mengoleksi 3 angka, hasil menang 1-0 atas Vietnam serta kalah 1-3 dari Irak dan Jepang. Di 16 besar, baik Thailand dan timnas Indonesia sama-sama kalah. Thailand tumbang 1-2 dari Uzbekistan, sedangkan timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Selanjutnya pada Maret nanti, timnas Indonesia dan Thailand akan sama-sama melanjutkan kiprah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand 2 kali bersua dengan Korea Selatan, sedangkan timnas Indonesia menantang Vietnam dalam laga kandang dan tandang. Sandy Wallace memuji kualitas Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pemain yang beroperasi sebagai bek ini mengatakan bahwa Sinteyong lah sosok yang sangat berjasa bagi pasukan Garuda di Piala Asia 2023. Bagaimana tidak, baru di bawah kepemimpinan Sinteyong lah Indonesia dibawa melaju ke putaran final Piala Asia. Pada 4 edisi yang pernah diikuti sebelumnya, pasukan Garuda selalu terhenti di babak grup. Pelatih Sinteyong berjasa besar dengan pencapaian seluruh tim dalam turnamen ini. Dan dialah yang membawa kami ke putaran final Piala Asia, bermain melawan tim-tim papan atas di benua ini, kata Sandy. Sandy pun juga menyebutkan bahwa Sinteyong selalu berusaha mendorong anak asuhnya untuk bisa terus tampil secara maksimal.